Halo, kita berjumpa lagi di channel Kabar Baik. Channel ini hanya berisi tentang kabar baik. Kisah. Channel ini hanya berisi tentang kisah, cerita yang jauh pada masa lampau dan mengandung kabar baik buat kita semua. Terima kasih karena Anda setia menonton kisah-kisah, cerita-cerita yang memerdekakan di channel ini. Oke, pada saat ini, pada kesempatan ini kita akan membicarakan apa sih yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Apakah yang dilakukan Yesus di atas kayu salib? Apakah Yesus hanya disiksa dalam perjalanan ke salib, ke Bukit Golgata, dan naik ke salib, disiksa dan mati? Apakah hanya itu aja? Oke, simpan pertanyaan itu di dalam hati Anda dan kita mulai bercerita. Tapi sebelumnya saya mau mengatakan kepada Anda, jika Yesus menaruhkan sesuatu di hati Anda untuk mendukung channel ini memberitakan kabar baik tentang Yesus sendiri, Anda bisa menghubungi nomor handphone yang tertera di layar Anda. Terima kasih. Oke, kita mulai. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Oke, tapi sebelum saya sampai ke situ, saya mau bercerita kepada teman-teman bahwasanya ada sebuah kisah waktu saya masih kecil dulu, sekitar umur 10 tahun, dan kisah ini akan saya hubungkan dengan apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Saya akan membuat kisah ini gampang untuk Anda cerna. Saya akan membuat, kiranya Tuhan menuntun saya untuk membuat apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib agar Anda mengerti dengan saya memulai dari kisah saya dulu waktu kecil. Oke, pada umur 10 tahun saya membeli hobi yang namanya memelihara ikan laga. Mungkin teman-teman di rumah juga punya hobi dulu seperti itu. Jadi saya banyak ikan laga, tapi yang paling saya suka adalah ada 3 yang saling suka dan saya akan ceritakan ini adalah 3 ekor ikan laga. Oke, saya mulai ya. 1. Ikan laga A. Ikan laga A. Jadi saya bikin ikan laga A lah ya. Jadi di sini kecil dia. Dia jenis ikan laga padi. Jadi warna kuning keemasan. Segini dia, kecil. Badannya nggak besar, tapi dia nggak kurus. Tapi dia lincah. Ikan laga padi kan lincah kan. Oke. Yang kedua, ada ikan laga. Kalau dibilang ikan laga ini agak ada mirip-mirip ke ikan laga siam yang dia punya ekor agak besar-besar ya, tapi ini ikan laga biasa lokal dan lebih besar, warnanya merah dan kekuningan. Baru yang ketiga adalah ikan laga C. Ikan laga ini besar, gemuk, dan ini adalah ikan laga apa namanya, blasteran antara ikan katong dan ikan lokal. Dan dia punya badan gede, besar, ya jauh lebih besar dari yang A dan B. Dan dia dia ekornya pun bagus. Nah, saya sangat suka dengan dari ketiga ikan ini saya sangat suka dengan yang C ini. Kenapa? Besar, ya kan? Gemuk, tegap, gitu kan? Oke. Jadi di suatu hari saya bosan, ikan ini nggak pernah saya laga gitu. Terakhir saya laga gitu. Saya masukkan ikan A tapi sebelumnya Anda bisa nonton dulu video tentang perkenalan ikan ini. Oke? Yuk, silakan ditonton. Aku ikan A. Aku ikan B. Aku ikan C. Terima kasih. Di situ ikan A adalah ikan laga padi tadi ya, tapi saya buat merah di situ ya karena agak sulit saya bikin kuning emas ya, tapi lebih bagus merah saya buat. Tapi dia ikan laga padi itu di bentuk aslinya dia warna kuning emas. Baru ikan laga B adalah ikan laga yang satu yang sedang, dan ikan laga C adalah ikan yang besar yang warna hitam. Oke, terima kasih. Kita mulai. Jadi saya melaga ikan A ke ikan C, ikan laga dan ikan C. Lalu saya masukkan ikan laga A ke dalam toples ikan C dan mereka langsung berlaga, ya kan? Kan biasanya ikan laga seperti itu kan, mereka langsung berlaga. Tahukah Anda, setelah mereka berlaga,
Saya kasih tahu karakteristiknya. Ikan A yang kecil ini sangat lincah. Begitu lincahnya, pukulannya pun sangat keras. Lincah dia, sangat lincah. Saya terkejut dengan cara dia menghantam ikan yang B ini, yang C ini. Saya sangat terkejut. Lalu yang ikan C juga, dia tidak terlalu lincah karena gemuk. Cuma pukulannya sangat keras. Kalau dipukulnya ini, si ikan A ini kayak terpelanting ke toples gitu loh. Terhempas ke toples kalau sekali pukul dia. Tapi dia kuat loh, ikan A ini. Dia sangat kuat, walaupun terpukul dia ke dinding toples itu, dia hantam lagi ikan C. Pokoknya seru lah waktu mereka yang bertanding itu. 6 jam saya tonton mereka, ikan A dan ikan C. Dan akhirnya sekitar 6 jam, sekitar segitulah, saya nggak tahu pastinya. Akhirnya selesailah pertandingan. Tahu siapa yang menang? Oke, Anda bisa tonton video yang kedua ini. Hahaha, mari sini, kutelan kau hidup-hidup. Diam kau, kuremukkan kepalamu. Oke, sekarang Anda sudah tahu yang menang yang mana? Ikan A yang menang, yang merah, yang kuning emas aslinya. Jadi ketika mereka bertanding, ini ikan C ini menuju ke dasar toples, dan ikan A ini dia tetap mengeluarkan taringnya gitu. Dia tantang ini tetap, tapi ini nggak berani lagi. Udah lari, memang dia larinya nggak sekencang kalau ikan laga yang apa ya, tapi larinya gitu. Lari, pokoknya dia nggak nantang lagi. Ini ikan A ini nantangi terus, tapi dia tidak berani lagi. Dia sudah kalah. Oke, itu cerita saya pada saat waktu masih kecil dulu. Nah, pada saat itu saya sangat kesal. Kenapa, teman-teman? Saya sangat kesal karena memang saya sukanya ikan C. Kenapa yang A yang menang gitu? Kenapa yang lebih kecil ini yang menang gitu? Tapi karena saking kesalnya saya ambil itu jaring ikan itu yang kecil itu, saya cucuk-cucukkan bambunya itu, bagian bambunya ke ikan A ini. Kenapa? Saya kesal nengok dia. Kenapa dia pula yang menang? Kan gitu. Kok ikan kesukaan saya yang C ini kenapa itu yang kalah? Kenapa dia pula yang menang? Saya cucuk-cucuk gitu. Padahal dia lagi berlaga loh, baru selesai berlaga gitu. Saya cucuk-cucuk seperti itu. Lalu kenapa? Terakhirnya selesailah. Udah saya kadang perasaan saya pada saat itu saya lampiaskan karena kecewa, ya udahlah, saya pisah. Yang saya pisah yang ikan A, ikan B, ikan A dan ikan C. Oke. Teman-teman sudah menonton video yang kesaksian saya dulu atau masih kecil. Oke, kita akan masuk ke salib. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 15 ya, kita baca ya. Anda buka Kejadian 3 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau ini adalah si iblis yang berbentuk ular ya pada saat itu. Saya yakin karena iblis itu adalah roh, dia pakai ular untuk merasuki, agar dia bisa berbicara kepada si Hawa yang adalah daging, roh yang di dalam daging. Dan perempuan ini siapa? Hawa. Antara keturunanmu, keturunan iblis ini tadi, dan keturunannya, maksudnya keturunan iblis ini adalah para iblis. Ya, para iblis. Dan keturunannya, keturunan siapa? Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau menurut teman-teman, keturunan perempuan itu siapa? Pasti manusia, karena Hawa itu adalah manusia. Berarti keturunannya adalah manusia. Berarti manusia sendirilah yang akan meremukkan kepala si iblis tadi.
Dan iblis tadi meremukkan tumit si manusia ini tadi. Jadi, Kejadian 3 ayat 15, keturunan si Hawa ini siapa? Yesus. Banyak sudah membahas itu. Yesus, Mesias. Inilah Kejadian 3 ayat 15 itu adalah nubuatan Mesias yang pertama sekali, yang disebut dengan proto-evangelium, di mana itulah dari ayat Alkitab yang pertama sekali yang memberitakan tentang Mesias, Yesus, keturunan Hawa. Nah, Yesus inilah yang meremukkan kepala si ular. Dan si ular tadi meremukkan tumitnya. Tumitnya siapa? Yesus ini. Menurut teman-teman, di mana itu terjadi? Kapan pula Yesus meremukkan kepala si iblis? Di mana Yesus itu adalah daging, roh yang tinggal di dalam daging, sedangkan iblis itu adalah roh. Di mana? Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin Anda sudah tahu jawabannya. Oke. Tapi sebelum situ saya mau katakan kepada Anda, kepada teman-teman. Saya kasih gambarannya. Kenapa harus keturunan si Hawa yang meremukkan kepala si ular ini? Contohnya seperti ini. Ada si A. Si A ini memberikan sebuah tanah, sebidang tanah kepada si B. Dan langsung dibalik namakan kepada si B. Lalu, datang si C. Temannya si B lah. Dibilang temannya atau siapalah. Ditipulah dengan liciknya si B ini. Untuk menyerahkan tanah ini tadi, yang diserahkan si A ke si B ini tadi, untuk diserahkannya kepada si C. Nah, yang sedihnya si B memberikan ini kepada si C tanpa ada, ya, dengan rela hati pula dia menyerahkan itu. Nah, setelah terjadi kasus seperti ini, apakah si A bisa mengambil lagi kuasa, mengambil lagi sebidang tanah yang diberikannya kepada si B itu tadi dari si C? Tidak bisa lagi. Kenapa? Karena dia sudah memberikan si B, udah atas nama si B. Yang bisa mengambil tanah itu lagi adalah si B sendiri melawan si C tadi. Atau si keturunan si B ini yang melawan si C tadi, agar tanah itu bisa direbut kembali. Nah, begitu juga dengan ini. Ketika kuasa diberikan Allah kepada si Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa tertipu dengan tipu manusia dari iblis, tertipu dengan sukarela memberikan kuasanya kepada iblis. Jadi siapa yang bisa mengambil kuasa itu lagi dari iblis? Dari iblis. Ya, si Adam tadi dan atau keturunan si Hawa tadi, atau si Hawanya. Tapi si Hawanya kan nggak sanggup. Si Adamnya nggak sanggup. Siapa yang sanggup? Keturunannya. Siapa itu? Yesus. Yesuslah yang mengambil kuasa itu dari iblis. Di mana itu terjadi? Di mana itu terjadi? Di mana itu terjadi, saudara-saudara? Di atas salib. Saya kasih buktinya. Jadi saudara-saudara, dari teman-teman, di atas salib, Yesus meremukkan kepala si iblis. Saya ulangi lagi, di atas salib, Yesus meremukkan semua kepala iblis. Iblis banyak ya saudara, teman-teman. Mungkin triliunan. Yesus meremukkan kepala si iblis di atas salib. Oke, saya ambil ayatnya. Di Kolose 2, teman-teman bisa baca di Kolose 2, seperti ikan laga tadi. Yang kecil tadi adalah Yesus, yang besar itu adalah iblis. Teman-teman bisa membayangkan antara Goliat dan Daud. Daud itu kecil, iblis. Goliat itu besar, Daud itu kecil. Kenapa Om Ben? Kenapa Yesus itu kecil kalau iblis itu besar? Ini adalah bicara jumlah. Yesus sendiri dan iblis itu banyak jumlahnya, triliunan. Jadi Yesus sendiri melawan banyak iblis. Teman-teman, di atas salib Yesus melakukan itu. Jadi tidak hanya di tubuhnya dipotong, tubuhnya dilukai, tidak.
Di atas salib, Yesus meremukkan kepala si iblis. Meremukkan kepala para iblis. Saya katakan para iblis, bukan iblis ya. Para iblis. Semua iblis. Baik, Kolose 2 ayat 15. Kita baca ya. Kolose 2 ayat 15. Baik, yang sudah dapat kita baca. Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Itu bukti yang pertama. Yang kedua, Yesaya. Ya ini, tapi sebelumnya itu ayat yang pertama ya, ayat yang pertama bahwa Yesus telah mengalahkan, meremukkan kepala si iblis. Nah, saya mau kasih tahu sendiri, saya mau kasih tahu sama teman-teman. Di atas salib, Yesus melakukannya seorang diri. Kenapa kok? Pertanyaannya gini, harusnya pertanyaan gini. Kenapa kok keturunan Hawa yang lain nggak sanggup, Om Ben? Ya memang, hanya Yesus yang sanggup. Kenapa? Apakah karena Yesus Tuhan? Tidak. Karena dia telah menjadi manusia sempurna, manusia seutuhnya. Loh, kenapa Om Ben? Kenapa dia punya kuasa begitu besar? Ini kuncinya. Ulangan 28 ayat 1. Oke, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan, Ulangan 28 ayat 1, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini adalah berbicara tentang Yesus. Segala berkat, ayat 2, 28 ayat 2, segala berkat itu akan datang padamu. Diberkatilah engkau di kota, ayat 3, dan diberkatilah engkau di ladang. Anda bisa baca terus. Diberkatilah buah kandungmu, ayat 25, diberkatilah bakulmu dan adonanmu. Ayat 26, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ayat Ulangan 28 ayat 7, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Itu tentang Yesus. Beribu, bertriliunan, saya bilang bermiliar lah ya. Oke, saya bilang triliun lah. Bertriliunan Yesus, iblis datang menghadapi Yesus, tapi mereka lari semuanya. Mereka diremukkan kepalanya oleh seorang Yesus saja. Itu kenapa Yesus melakukannya seorang diri. Dan hanya Yesus yang bisa. Dan hanya Yesus yang mendapatkan berkat itu dari Bapanya. Karena apa? Karena dia melakukan segalanya tanpa dosa dalam kehidupannya. Dan dia dengan setia, ya, dengarkan ini teman-teman, dengan setia segala, Ulangan 28 ayat 1, dengan setia segala perintahnya. Perintah siapa? Perintah Bapanya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Itulah kenapa Yesus punya kuasa yang besar untuk meremukkan semua kepala si iblis. Oke, bukti dari tadi, Yesus mengajar iblis, Kolose 2 ayat 15 tadi. Sekarang Yesaya 63, saya buktikan sama teman-teman. Ini Yesaya 63 ini, Yesaya 63 ini adalah di mana Yesaya melihat di dalam roh apa yang dilakukan Yesus terhadap iblis. Jadi, teman-teman, banyak di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu adalah gambaran di dalam dunia roh yang dilihat para nabi. Jadi puji syukur kepada Roh Kudus, puji syukur kepada Yesus dan Bapa. Mereka mau menyingkapkan ini kepada kita semua. Oke, kita baca. Ambil Alkitab Anda dan baca. Yesaya 63 ayat 1. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah? Edom itu adalah gambar kerajaan iblis. Yang datang dari Bosra dengan baju yang merah. Dia yang dengan baju yang merah. Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatan yang besar. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 7. Akulah yang menjanjikan keadilan, yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapa pakaianmu semerah itu? Dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur.
Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan. Lihat, Yesus sendirilah yang melakukan pertempuran itu. Yesuslah yang melakukannya. Saya baca dulu ya. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan. Dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Ini akan kita bahas lagi dengan perkataan Yesus yang terakhir kali di atas kayu salib. Saya ulangi. Dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku. Aku telah menginjak-injak mereka. Ya, dalam kehangatan amarahku. Yesus marah hanya kepada iblis ya, teman-teman. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku. Dan seluruh pakaianku telah tercemar. Anda bacanya dengan berapi-api. Bagaimana perasaan Yesus pada saat itu? Biar Anda merasakannya. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan. Dan tahun penuntutan bela telah datang. Itu semua buat iblis, teman-teman. Bukan buat Anda, ya. Anda yang mau diselamatkan dan saya yang mau diselamatkan. Aku melayangkan pandangku, tidak ada yang menolong aku. Aku tertegun, tidak ada yang membantuku. Yesus melakukannya sendiri di atas kayu salib. Lalu tanganku memberi aku pertolongan. Tanganku, Ulangan 28 ayat 1-7 mengatakan, dialah yang mendapatkan segala berkat itu. Kehangatan amarahku itulah yang membantuku. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan semburan darah mereka mengalir ke tanah. Amin. Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Amin. Ya, itulah yang dilakukan. Kalau saya bisa kasih gambaran ya, saya kasih gambaran seperti ini contohnya umpamanya. Yesus dengan pedangnya. Abang punya pedang situ kan? Amin. Yesus dengan pedangnya. Anda bayangkanlah ini pedang ya. Yesus dengan pedangnya memasuki kerajaan iblis. Dia hancurkan, dia masuk ke dalam kerajaan iblis. Tahukah? Teman-teman semua, ya, karena tidak ada yang benar, semua tidak ada yang benar. Saya mau berdiri tapi nanti nggak nampak pula gambarnya. Dengan umpamanya dia ini pedang lah, saya nggak persiapkan tadi. Dengan memegang pedangnya Yesus memasuki kerajaan iblis. Memasuki kerajaan iblis, di mana di dalam kerajaan iblis itu semua manusia disandera. Semua manusia disandera, segala kuasa manusia itu disandera oleh iblis sendiri. Dia masuk dengan gagah perkasa, seorang diri dengan kekuatan penuh. Dia masuk ke kerajaan iblis. Ini aku, dia berteriak di dalam kerajaan iblis. Ini aku, datang padaku, akulah juru selamatmu. Disitulah dia berperang menghancurkan semua kepala iblis. Dengan kekuatan yang besar, dia injak-injak semua kepala iblis di dalam kerajaan iblis yang dia di dalam kerajaan iblis, di mana di dalam kerajaan itu ada teman-teman semua. Dia injak semua kepala iblis itu. Bertriliunan, miliaran, triliunan saya bilang. Dia injak semua kepala iblis itu dengan kekuatannya sendiri. Dia datang dengan gagah perkasa, masuk ke dalam kerajaan kegelapan. Untuk apa? Untuk menolong teman-teman, menolong saya dengan teriakan Yesaya 60 berapa kemarin? Di Yesaya 65 ayat 1. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa-bangsa yang tidak memanggil namaku. Dia berteriak di dalam kerajaan iblis, di mana teman-teman berada di situ. Saya dulu berada di situ. Ini aku penyelamatmu, datanglah padaku. Teman-teman, itulah yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Untuk menyelamatkan apa? Untuk menyelamatkan roh Anda, roh teman-teman, roh saya juga, agar Anda selamat
dari iblis dan menjadi menang bersama Yesus. Kenapa? Teman-teman dan saya adalah orang yang suka dengan dosa. Kenapa? Seperti saya yang menyukai iblis, ikan C itu tadi. Begitulah sifat semua manusia. Semua manusia suka dengan kejahatan. Tidak ada yang mencari Tuhan di situ. Dibilang, aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Semua manusia tidak pernah mau mencari Yesus. Tapi Yesus sendirilah yang mencari teman-teman. Yesus sendirilah yang mencari saya. Dan berteriak, ini aku. Ini aku. Datanglah padaku agar kau selamat. Di dalam kerajaan iblis, dia melakukan itu. Ada iblis yang mencoba menghalangi itu, dia remukkan kepalanya. Semua kepala iblis sudah diremukkan oleh Yesus. Itu dilakukan Yesus di atas kayu salib. Bisa Anda bayangkan? Dia melakukan itu sendiri. Nah, Om Ben, kenapa Om Ben bilang ada manusia di dalam kerajaan iblis? Semua manusia. Iya. Setelah Adam jatuh dalam dosa, semua manusia, bukan agama A, B, dan C, semua manusia ada di dalam kerajaan iblis. Dan manusia suka dengan kegelapan. Makanya dia berteriak di dalam kegelapan itu. Ini aku, datanglah kepada aku. Di mana teman-teman atau saya tidak memanggil Yesus. Tidak mau mencari Yesus, tapi Yesus sendirilah yang mencari teman-teman dan saya. Oke, ayatnya, manusia yang suka dengan kegelapan. Di mana saya sangat menyukai ikan C tadi. Karena itulah kesukaan manusia. Iblislah kesukaan manusia dari awalnya. Yohanes 3, Anda bisa baca di Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Itu teman-teman, dan itu saya dulu di dalam kerajaan iblis. Karena semua manusia suka dengan kerajaan iblis. Jadi Yesus memasuki kerajaan itu. Dan dia datang ke dalam kerajaan itu. Dan dia menghancurkan semua kepala si iblis pada saat itu. Dan merebut kembali kuasa yang dicurinya dari si Adam dan Hawa. Dan dialah yang memegang semua kemenangan itu. Itulah yang disebut dengan kemenangan Yesus. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda, teman-teman, mengerti. Oke, ayat yang lain. Seperti ikan tadi, seperti saya tidak suka dengan ikan yang kecil itu. Tapi saya lebih suka dengan ikan yang besar itu. Itu contohnya adalah bahwa manusia semuanya suka dengan kejahatan. Contohnya tadi, coba ke Yohanes 15. Itu tadi Yohanes 3 ya. Anda bisa baca sendiri Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 18 ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia ini, tentunya dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah, ya di situ itu Yohanes 15 ayat Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Dunia tidak menyukai Yesus. Atau Yohanes 7 ayat 7, bisa baca di situ bahwa manusia itu suka yang jahat-jahat. Makanya saya bilang, Anda semua, teman-teman semua dan saya dulunya berada di kerajaan iblis itu. Yesus yang datang, bukan Anda yang mencari Yesus, tapi Yesus yang datang mencari Anda di dalam kerajaan iblis dan berkata, ini aku.
pembelamu, ini aku pembebasmu. Semua kuasa di dalam kerajaan iblis itu diremukkan oleh Yesus. Semua kuasa, lambang kuasa adalah kepala, diremukkannya dan dia mengambil kembali kuasa itu kembali ke tangannya dan merebutnya kembali ke dalam tangan Yesus. Yohanes 7 ayat 7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Jadi itu kisah yang tersembunyi di dalam salib. Kisah yang tersembunyi di atas kayu salib. Oke Om Ben, kapan itu terjadi? Pada saat dari jam 12 sampai jam 3 sore, kegelapan, pada saat itu kegelapan muncul di situ. Dan Yesus pada masa itu, dia diam. Tubuh Yesus diam. Dari jam 12, sampai jam 3 dia meninggal. Di situ Yesus diam. Dia tidak bersuara. Pada saat itulah dia, rohnya. Karena iblis adalah roh. Dan Yesus adalah daging, roh yang di dalam daging. Dia harus keluar dari tubuhnya. Untuk apa? Untuk menghancurkan si iblis tadi. Di mana roh menghancurkan roh. Jadi Yesus, roh Yesus keluar. Memasuki kerajaan iblis. Itu tadi Yesaya 63. Memasuki kerajaan iblis dan membebaskan teman-teman dan saya yang terbelenggu, yang disiksa, yang dicengkram di dalam kerajaan iblis. Dia berteriak, ini aku datang padaku. Dan dia menghancurkan semua kepala si iblis. Dia meremukkan semua kepala si iblis dan mengambil semua kuasa yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Dia ambil lagi kembali. Dan Anda dan teman-teman yang mendengarkan teriakannya itu memilih Yesus jadi juru selamatnya dan kembali bersama-sama dengan Yesus sendiri. Jadi teman-teman, bukan perang dunia pertama, bukan perang dunia kedua, bukan perang apa atau itu, tapi perang di atas salib itulah yang paling dahsyat yang pernah terjadi. Mungkin ada teman-teman bilang, kan nggak nampak Om Ben. Iya, memang nggak nampak. Tapi roh, alam roh lah yang paling nyata yang pernah ada. Karena dunia ini akan dunia ini akan hancur. Jadi peperangan yang paling dahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah manusia dari awal manusia diciptakan sampai nanti ini selesai adalah peperangan Yesus meremukkan kepala si iblis. Yesus melakukannya sendiri. Kenapa dia melakukannya sendiri? Karena apa? Karena tadi perumpamaan tadi si A memberi kepada si B, si A tidak boleh ikut campur. Dari mana Yesus mempunyai kuasa itu? Ulangan 28. Karena dia setia dan tidak berdosa. Dia lakukan sendiri. Allah tidak ikut campur. Yesus sebagai manusia, Allah yang perkasa itu, Tuhan yang perkasa itu sebagai manusia 100% meremukkan kepala si iblis. Dari jam 12 sampai jam 3 dihancurkannya semua. Dan dia melakukannya sendiri. Coba Anda bayangkan. Gambarannya adalah Goliat dan Daud. Daud kecil, Goliat besar, gambaran iblis. Yesus sendiri dan triliunan orang. Triliunan iblis dia remukkan sendiri kepalanya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan, misi penyelamatan teman-teman dan saya. Lalu ketika Yesus jam 3, ketika Yesus selesai melakukannya itu semua dan dia tampil sebagai pemenang, dia berkata, setelah rohnya kembali lagi ke tubuhnya, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Itu adalah perkataan kemenangan. Itu adalah perkataan kemenangan. Dan terakhir dia mengatakan, sudah selesai. Jadi teman-teman, iblis sudah selesai. Iblis dengan segala produknya
Iblis dengan segala produknya, produk-produk kesakitan, produk-produk kemiskinan, produk-produk kesusahan, produk-produk yang buruk, semua berasal dari iblis. Itu sudah selesai di atas kayu salib. Yesus telah mengambil semua itu. Yesuslah yang mengambil kesakitan itu. Yesus sendirilah yang mengambil. Dan dia berikan kuasa. Kuasa yang diberikan Allah kepada Adam tadi, kuasa apa? Kebaikan, semua yang baik dia berikan kepada kita. Jadi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itu, dia berkata, itu adalah perkataan kemenangan. Allahku, aku menang. Allahku, aku menang. Allahku. Mungkin Anda bisa, kalau ada orang kita berperang nih, A dan B berperang, A berperang, tapi tiba-tiba B meninggalkan kita gitu loh. Kita berperang sendiri. Ketika kita menang, kita balik lagi ke si B. Pasti kita akan bilang, kenapa kau tinggalkan aku tadi? Kan gitu. Itu adalah kemenangan. Itu adalah gambaran dari kemenangan Yesus atas iblis. Iblis meremukkan, Yesus meremukkan kepala iblis. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah berbicara kemenangan. Setelah itu dia mengatakan, sudah selesai. Jadi, teman-teman, di atas kayu salib bukan Yesus hanya terkoyak tubuhnya. Tidak, di atas salib Yesus telah tampil sebagai pemenang. Di akhir video ini saya mau berkata buat teman-teman, ingatlah bahwa teman-teman saya dulu adalah penghuni kerajaan iblis. Kita tidak pernah mencari Yesus. Ya, di Yesaya 65 kita tidak pernah mencari Yesus, tapi Yesus yang sendiri yang memasuki kerajaan iblis dan berteriak, ini aku, datang padaku penyelamatmu. Karena itulah kita menjadi anak. Setelah kita diselamatkan, kita selamat. Kita yang dibelenggu di dalam kerajaan iblis, kita terbebas dari kerajaan iblis. Kita bebas di dalam Yesus. Nah, setelah kembali ke tubuhnya, dia bersuara, Yesus berkata kepada bapaknya, bersuara, kenapa Bapa meninggalkan aku? Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan? Itu adalah berbicara tentang kemenangan, dan setelah itu Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi itu video yang saat ini. Sampai di sini aja dulu, nanti kita lanjut lagi. Kita akan berbicara lagi nanti setelah ini. Kita akan ada video yang lain, yaitu ada video yang lain sambungan dari ini. Tapi di akhir video ini saya mau berdoa kepada teman-teman. Kiranya teman-teman mau mengikuti doa saya. Mari kita, jadi ingatlah bahwa di atas salib Yesus telah mengalahkan iblis untuk membebaskan teman-teman dan saya dari kerajaan iblis. Jadi lipat tangan Anda, proskuneo, serahkan hati Anda kepada Yesus, serahkan hati teman-teman kepada Yesus, arahkan pandanganmu bahwa kita selama ini ada di dalam kerajaan iblis, tapi Yesus dengan gagah perkasa datang kepada dalam kerajaan iblis dan membebaskan teman-teman dan saya dengan mengorbankan dirinya. Dia meremukkan kepala si iblis dan mengangkat teman-teman. Saya katakan ini, dan mengangkat teman-teman dan saya ke atas bahunya. Seperti Yesus mencari domba yang hilang. Dia angkat ke bahunya. Dia angkat teman-teman dan saya di atas bahunya. Agar apa di atas bahunya? Karena iblis, saya kasih tahu sama teman-teman, karena iblis tidak punya alasan untuk menyerang Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Iblis hanya menyerang orang yang berdosa. Iblis tidak punya alasan untuk menyerang Yesus.
Jadi andalah teman-temanlah dan sayalah yang diserang iblis. Tapi Yesus dengan penuh kasih, dengan pedangnya di atas tangan kanannya, dia mengangkat Anda dan saya, mengangkat teman-teman Anda dan saya di atas bahunya. Agar apa? Agar iblis yang kecil, karena tubuh Yesus adalah besar, karena iblis yang kecil-kecil itu tidak bisa menjangkau teman-teman. Iblis yang kecil-kecil itu tidak bisa menjangkau teman-teman, tapi dia hanya bisa menjangkau tumit dari Yesus saja. Saya ulangi lagi. Yesus memasuki kerajaan iblis dan mengatakan, ini aku penyelamatmu. Datang padaku. Dan ketika teman-teman mendengarkan suara itu, teman-teman berkata, iya Yesus, aku mau, tolong aku Yesus. Dan Yesus dengan segera mengangkat Anda ke atas bahunya. Dan bahunya yang kuat itu mengangkat Anda dan dia terus berjalan. Tapi iblis tidak tinggal diam. Dia berusaha menghancurkan teman-teman. Dia berusaha menghancurkan teman-teman dan saya. Tapi Yesus mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Iblis hanya bisa melukai tumit dari Yesus sendiri. Karena iblis yang kecil itu tidak bisa melukai Anda. Tapi iblis itu hanya bisa melukai tumit Yesus. Itulah arti dari Kejadian 3 ayat 15, teman-teman. Anda baca sendiri. Anda tonton lagi video ini dari awal, renungkan terus-menerus. Baiklah, ada video lagi akan lanjut dari video ini. Saya mau ngajak teman-teman berdoa. Ingatlah bahwa Anda selama ini adalah teman-teman, saya adalah orang-orang yang di dalam kerajaan iblis. Tapi Yesus dengan gagah perkasa datang ke dalam kerajaan itu dan berteriak, ini aku, datang padaku. Dan kita hari ini mau berseru menyerahkan diri kita kepada Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus. Iya Yesus. Ini aku Tuhan. Tolong aku, selamatkan aku Tuhan dari kerajaan iblis ini. Buatlah aku menjadi anakmu. Angkatlah aku ke bahumu Tuhan. Agar aku bisa selamat di dalam Engkau Yesus. Engkaulah jadi juru selamatku Yesus. Jadilah Tuhanku, jadilah Rajaku. Terima kasih Yesus. Amin. Dan saya mau berdoa, teman-teman ada yang sakit ataupun apa, yang mengalami produk-produk dari iblis, kesakitan atau apapun itu, mari kita berdoa sama-sama. Ingatlah bahwa di dalam kerajaan iblis, semua kesakitan itu, semua kemiskinan, semua kepedihan, itu adalah bagian kita. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan itu, dan dia merasakan semua kesakitan itu, kepedihan itu di dalam tubuhnya, di dalam bilur-bilurnya, dan menggantikan kesehatan, kemiskinan, menjadi kesehatan, menggantikan dengan kekayaan buat kita. Tuhan, terima kasih di atas kayu salib telah Kau ambil semua kemiskinan kami, telah Kau ambil semua dosa kami, telah Kau ambil semua sakit penyakit kami di atas salib dan menggantikannya dengan kesehatan-Mu, menggantikannya dengan kuasa yang telah diberikan Allah kepada Bapa yang menjadi milik-Mu, memberikannya kepada kami. Kesehatan, berkat, kekayaan, sukacita Kau berikan kepada kami. Oleh bilur-bilur Yesus, kami telah sembuh. Karena kemiskinan kami, Yesus menjadi miskin dan memberikan kami kekayaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus yang seorang pahlawan, pemenang dari segala pemenang. Kami sampaikan terima kasih buat Bapa, terima kasih buat Roh Kudus yang mencerahkan ini kepada memberikan pencerahan kepada kami. Terima kasih Yesus, Engkaulah pahlawan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah pembela kami, Engkau penyelamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.